Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi tentang ulum Al-Quran dan sejarah perkembangannya. Definisi ulum Al-Quran. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah sejumlah materi pembahasan yang dibatasi kesatuan tema dan tujuan. Adapun Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbab an-nuzul, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau Madaniyah. Secara bahasa Arab, kata ulum dari segi bahasa atau bentuk plural artinya al-fahmu wa al-ma'rifat atau pemahaman pengetahuan, atau juga berarti ilmu-ilmu. Secara bahasa Arab, kata Al-Quran dari menurut pengertian dari segi bahasa Al-Quran dalam bentuk masdar dari kata kerja qaraah berarti bacaan. 6 pokok bahasan ulumul Quran yang telah disepakati oleh para ulama yaitu 1. Proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Bahasanya berupa waktu dan tempat turunnya suatu ayat, penyebab, dan sejarah lengkapnya. 2. Pembahasan terkait sanad atau rangkaian periwayat. Bahasanya berupa jenis-jenis riwayat atau riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syadz. Macam qiraat, tapi penjelasan mengenai para perawi dan penghafal Al-Quran, serta proses penyebaran riwayat atau tahammul. 3. Pembahasan soal qiraat atau cara membaca Al-Quran. Topik ini menyangkut beberapa hal, di antaranya cara berhenti atau waqaf, cara memulai bacaan atau ibtidak, macam bacaan yang harus dipanjangkan atau mad, cara membaca huruf. 4. Pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran. Topik yang dibahas antara lain mengenai kata-kata asing dalam Al-Quran atau gharib, kata-kata yang berubah harokat akhirnya atau mu'rab, kata-kata yang memiliki makna serupa atau homonim, padanan kata-kata dalam ayat atau sinonim, isti'arah, dan penyerupaan atau tasbih. 5. Pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran. Makna yang dimaksud tidak secara harfiah, namun ada pembahasan makna lain, misalnya makna umum atau am, makna lahir, makna global atau mujmal, makna konteks pembicaraan atau mantuk, makna yang tidak melahirkan keraguan atau muhkam, dan makna yang terdapat kesamaran di dalamnya atau mutasyabih. 6. Pembahasan terkait makna kata dalam Al-Quran. Ada bahasan ulumul Quran yang membahas makna di balik kata-kata dalam Al-Quran. Di antara topik bahasan ini adalah fasal, wasal, uraian singkat atau ijaz, uraian panjang atau idnab, dan uraian seimbang. Ruang lingkup ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak, karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan i'rab ilmu Al-Quran adalah bagian dari ulumul Quran. Di samping itu, banyak lagi ilmu-ilmu yang terangkum di dalamnya. As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan misalnya, menguraikan sebanyak 80 cabang ulumul Quran. Dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang ilmu lagi. Bahkan menurut Abu Bakar bin Al-Arabi sebagaimana dikutip As-Suyuti, ulumul Quran itu terdiri dari 77.450 cabang ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran, di mana tiap kata dikalikan 4, sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna dohir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Objek pembahasan ulumul Quran. Sejarah dan perkembangan ulumul Quran meliputi sejarah rintisan ulumul Quran di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya, lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempat. Pengetahuan tentang Al-Quran.
meliputi makna Al-Quran, karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, wahyu, turunnya Al-Quran, ayat Makkah dan Madinah, asbabun nuzul, dan seterusnya. Metodologi penafsiran Al-Quran meliputi pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat mufasir dan adab-adabnya, sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, a'am dan khos, nasikh wa mansuh, dan seterusnya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangannya ulumul Quran. Zaman Nabi dan awal Islam, kata ulumul Al-Quran belum dikenal karena ketika mereka menghadapi kesulitan dalam memahami Al-Quran, mereka langsung menanyakan kepada Nabi dan para sahabat. Mulai zaman Utsman bin Affan telah terdapat perbedaan khususnya dalam hal membaca Al-Quran. Untuk menghindari perbedaan yang berkepanjangan, Utsman mengambil kebijakan untuk menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Inilah titik awal munculnya ilmu rasman Al-Quran. Zaman sahabat Ali radhiyallahu an, Al-Quran yang sebelumnya memiliki tanda baca Al-Quran, seiring berkembangnya Islam keluar Jazirah Arab, Ali radhiyallahu an memerintahkan Abu Aswad ad-Duali untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini merupakan perintis munculnya ilmu an-Nahwi dan ilmu i'rab Al-Quran. Pasca pemerintah Khalifah 4 pada awal abad 2 Hijriah, dipelopori munculnya ilmu-ilmu Al-Quran seperti ilmu asbah, an-nusul, ilmu maki dan madani, ilmu an-naskih wal al-masyuh, ilmu gharib Al-Quran, ilmu al-tasir. 5. Abad 3 Hijriah sampai 10 lainnya ilmu di atas secara sistematis. Abad 11 sampai 13 perkembangan ilmu Al-Quran mengalami stagnasi. Ketujuh, abad 13 sampai sekarang perkembangan ilmu Al-Quran makin berkembang termasuk di Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa kata ulumul Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu, yang berarti ilmu-ilmu. Kata ulum yang disandarkan kepada kata Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi beradaan sebagai akhlak Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Sedangkan secara terminologi dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari aspek keberadaannya sebagai Al-Quran maupun aspek pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab. Sebab itu masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tercakup di dalamnya. Sekian dari kelompok 1 untuk materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.